Kemarin ada temen di Malaysia, dia juga selfie. Sedang makan di pecel lele Lamongan. Sebegitu dahsyatnya. Begitu ya. Karena salah satu keistimewaan di pecel lele itu, sampean bisa survei makan di mana aja. Ketika makan sambel itu kurang, bebas minta dan gratis. Segone nambah, sambelnya nambah, ngombene es teh. Beuh, gemrobios gitu. Ini anak-anak ini kru-kru kalau lagi pada kelaparan ya mereka ini GoFood ini gitu aja ya. Lamongan. Ada Lamongan dekat studio yang enak. Khusus itu langganan kita. Oh gitu ya. Iya, jadi nanti coba nanya kenal Anam nggak? Kalau kenal Anam nanti biasanya diskon gitu. Karena kenyataan di lapangan sekarang kalau toko nggak punya kris banyak yang betul. Orang kesulitan untuk bayar begitu ya, nggak bawa uang. Di Lamongan itu kan ada istilah Jawa ya, yang tak baca di sini itu ada ketika ketigo ora bisa ndodok. Yen rendeng ora bisa cewek. Yang artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Jaga Asa, kali ini kita berjumpa lagi dan di podcast kali ini kita kedatangan tamu, sahabat saya. Profesinya adalah pengusaha pecel lele, Mas Anam Ansori. Siap, selamat datang Mas Anam. Siap, selamat datang. Terima kasih sudah datang di podcast Jaga Asa. Membahas kali ini menarik karena kenapa tim redaksi mengusulkan membahas pecel lele, karena pecel lele ini adalah makanan sejuta umat. Dan hari ini tepat kita berbincang, berdiskusi dengan salah satu tokohnya, karena Mas Anam ini ketua asosiasi pedagang pecel lele begitu ya, Lamongan ya. Ya. Banyak Mas jumlah pedagang di Jabodetabek. Survei yang pernah kita lakukan, anggota kita itu sekitar 5.000. Ada 5.000. Itu di Jabodetabek. Di Jabodetabek. Terdata semua ya? Iya, terdata semuanya. Apa saja yang dilakukan organisasi untuk organisasi pecel lele ini? Nah, ini perlu tak infokan bahwasanya paguyuban Lamongan di Jakarta itu ada paguyuban, ada koperasinya. Nah, tadi paguyubannya itu Paguyuban Putra Lamongan di Jakarta. Pualam itu ya? Pualam itu Jabodetabek. Nah, di situ ada unit usaha namanya Koperasi Pecel Lele. Koperasi Pecel Lele. Meskipun di sana ada yang penjual tahu campur maupun soto, akan tapi kita pakai nama besar Koperasi Pecel Lele yang sudah mendunia. Dan saya lihat pecel lele ini bukan sekedar jargon mendunia, tetapi kemarin ada temen di Malaysia, dia juga selfie. Sedang makan di pecel lele Lamongan. Sebegitu dahsyatnya. Begitu ya. Apalagi bagi kita yang lidahnya lidah orang Jawa, Indonesia yang tidak bisa mencicipi makanan yang macam-macam begitu ya. Maka pecel lele ini jadi salah satu atau mungkin bahkan pilihan utama menu makan malam bagi warga Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu dengan pecel lele begitu? Mungkin karena di lele itu kan ada ikan ya. Dan itu pecel lele itu kan identik dengan makanan siap saji yang fresh. Iya, memang dalam mindset saya ketika kita pengen yang seger-seger, itu larinya pecel lele. Gitu ya. Ikannya fresh, sambelnya ya kan, apalagi mangane gini wis kumrobios gitu. Sampai kemeringet Mas. Sampai kemeringet. Nek mangan yang pecel lele ora kemeringet kuwi ora marem ki Mas. Karena salah satu keistimewaan di pecel lele itu, sampean bisa survei makan di mana aja. Ketika makan sambel itu kurang, bebas minta dan gratis. Gratis itulah. Ya. Itu salah satu kelebihannya. Trik marketing. yang mungkin tidak dipelajari dari teori tetapi langsung dipraktekkan begitu ya. Betul. Kalau nasi mungkin nambah ada biaya tersendiri. Tapi sampean survei di lapangan ketika nambah sambel free di situ. Padahal sambel ini pemikat utamanya. Betul. Orang memutuskan memilih makanan di Lamongan ini kan sambelnya enak enggak sih begitu ya. Itu ada menunya Mas? Ada apa resepnya khusus? Kita memahami bahwasanya sebenarnya yang kita jual di pecel lele itu adalah sambel. Karena lele sama ayam itu digoreng ya gitu-gitu aja ya. Begitu saja dan umum begitu ya. Akan tapi fokus ya di sambel itu. Karena ketika orang datang kemudian sambelnya enak, udah itu jadi kunci. Apalagi sampai ke merobios. Sampai ke merobios gitu kan.
Apalagi kemudian datang dia penyuka sambal, nambah dikasih banyak, udah dia nggak akan kemana-mana. Ketika dia lewat, makan di sono enak itu ya, karena meskipun tadi karena bisa nambah gratis itu. Nambah ya. Gitu. Segone nambah, sambelnya nambah, ngombene es teh. Beuh, gemrobios gitu. Sekedar usul aja, masukan. Kalau nambah nasi pasti nambah duit. Oh, gitu Tapi ya. kalau nambah sambal dipastikan gratis itulah. Tapi masa hanya makan sambel aja? Ya mungkin namanya maksudnya ya nambah nasi otomatis kan Pak nambah separuh. Ketika orang nambah nasi pertanyaannya nasi separuh atau utuh? Ya. Oh iya betul. Pak nambah nasi pertanyaannya separuh atau utuh? Kalau utuh ya 1, kalau separuh sekian. Tapi kalau sampai nambah sambal nggak ada tawaran, bahkan 1, 2 masih kurang mas. Ya, itulah. Dan itu tandanya apa namanya warungnya itu memang enak begitu ya. Ketika ada orang datang kemudian terus nambah sambal, perlu sampai ketahui bahwa penjual itu bahagia, alhamdulillah berarti udah kena ini bahasanya kan gitu loh. Karena di situ kuncinya. Model bisnisnya seperti apa sih mas pecel lele ini? Gini Mas Asep, untuk pengembangan pecel lele itu tidak lepas dari tali rantai. Jadi istilahnya nggak ada orang ujuk-ujuk dari kampung saya ke Jakarta pecel itu nggak ada. Oh. Akan tetapi ada tali rantai yang saling tersambung. Misalkan kayak saya punya pecel lele. Ketika pecel lele saya itu maju, otomatis tetangga saya akan melihat, Anam itu pecel lelenya maju. Aku mau bikin dong kan gitu. Iya. Otomatis ketika dia tertarik mau bikin, datang ke Jakarta. Iya. Sedikit ini keistimewaan pecel lele soto Lamongan dari masakan yang lain. Tak kasih tahu rahasianya di sini. Bahwasanya orang mau buka pecel lele. Iya, saya nih misalnya nih mau buka nih. Mas Asep mau bikin pecel lele. Ya. Atau bahkan mau buka soto. Soto. Biasanya kan jadi satu tuh. Lah, antara pecel ada lele yang dengan campur, soto. ada satu. Kebanyakan ada yang campur juga. Tak kasih rahasianya bahwasanya ketika orang punya niat pengen jualan pecel lele maupun soto, kita tidak membutuhkan orang yang pintar masak. Oh. Berbeda dengan restoran yang lain dong. Restoran yang lain sebelum orang mau buka pecel lele maupun soto, siapa dulu chefnya? Seperti apa masaknya? Betul. Seperti itu. Tapi pecel lele nggak seperti itu. Akan tetapi langkah yang harus dilakukan adalah kamu mondok dulu, belajar dulu dan sebagainya. Ikut berarti nih. Ikut dulu. Saya magang nih. Magang. Ketika orang mau buka, oke kamu mau buka, ikut saya dulu sebulan 2 bulan sampai bisa. Bisa menu sambelnya, bagaimana bumbuin ayamnya, lelenya, bebeknya begitu ya. Jadi tanpa skill masak apapun, bisa datang ke Jakarta, ikut disitulah proses belajarnya. Modalnya berapa mas? Untuk bikin pecel lele, sekitar anggap kita pecel lele yang agak lumayan ya. Itu panjangnya sekitar 4x6 sampai 4x10. Ruangannya. Lah itu kalau di Jabotabek ya. Itu variatif mas. Ada beberapa anggota yang nggak bayar juga ada. Ada yang bayar juga ada. Nggak bayar gimana nih? Nggak bayar misalkan dia kenal sama yang punya ruko misalkan ya. Lokasinya. Lokasinya aja. Kamu pakai aja. Yang penting kamu jaga ya kan. Karena dia merasa bahwasanya ketika ada pedagang pecel lele buka sampai pagi sore sampai tengah malam misalkan. Itu merasa aman tempat di sana. Asetnya terjaga lah. Asetnya terjaga. Lah anggap kita kemudian di pecel lele Jakarta itu di Jabotabek kan ada 2 tipe kan. Ada yang bongkar pasang kan. Yang di trotoar itu. Pakai trotoar, gerobak begitu ya. Gitu. Ada juga yang sudah di depan ruko di sepanjang jalan itu betul. Identiknya ya dengan tenda kan gitu. Lah untuk memulai usaha pecel lele sebenarnya nggak banyak kok mas. Berapa mas? Untuk gerobak, alat dan lain sebagainya satu perangkap itu cukup 15 sampai 20 juta. Itu sudah berbentuk seperti yang orang-orang sekarang ada. Sekarang Mas Asep bisa melihat misalkan gerobak aja ya. Gerobak itu bisa dianalisis berapa. Yang stainless aja itu misalkan yang
yang begitu simpel ya, stainless semuanya dibuka itu nanti ketika barang-barang dimasukin semuanya, Iya. tinggal didorong itu bisa 6 sampai 7 juta aja cukup itu. Jadi lebih simpel. Bentuknya stainless, nanti tinggal buka aja, ketika selesai dagang semua dimasukkan. Nah tinggal nanti alat-alatnya. Alat-alatnya apa yang dibutuhkan, Iya, iya. piring, panci dan lain sebagainya. Betul, itu 15 betul. juta cukup lah. 15 juta cukup. Itu untuk peralatan ya. Yang kedua misalkan tempat. Tempat itu ada macam-macam. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Iya, iya. Nah kalau yang di trotoar itu macam-macam. Ada yang kemudian kalau di trotoar itu lebih ke Mungkin ke kelurahan bayarnya begitu ya. nah, lebih ke RT RW setempat atau begitu. tanda kutip mungkin ormas setempat. Betul, Seperti ormas itu. yang mengatur ya. Yang mengatur itu kalau yang trotoar ya. Akan tapi kalau yang di depan-depan ruko itu ya deal-dealan sama pemilik ruko. Kalau berjalan lancar, itu kira-kira kembali berapa lama, Mas? Modal 20 juta itu. Sekarang kita lihat di penjualan. Jadi lele itu kalau lele kan emang kiloan tuh Mas ya. Ya. Sekilo. Sekarang 1 kilo lele itu sekitar yang umumnya dijual oleh pecel lele Lamongan adalah 1 kilo antara 6 sampai 7 Ekor. Itu untuk lele. Sedangkan untuk ayam biasanya ukurannya standar. Untuk ayamnya itu berat yang pengen makan umum di jalan itu berat antara 0,9 sampai 1 kilo. Itu range bobotnya ya. Bobotnya. Kalau terlalu tinggi terlalu mahal. Oh. Terlalu kecil juga kekecilan. Padahal harganya standar harga jualnya. Harga standar. Jadi anggap kita sekarang fokus ke hari ini. Betul, betul. Hari ini kalau kita kemudian buka pecel lele dengan peralatan tadi sekitar 15 juta. Berapa sih modal yang akan kita butuhkan untuk belanja misalkan? Ya. Bisa kita hitung aja. Oh iya, langkah pertama mungkin 10 ayam dulu. Ayam sekarang berat antara 0,9 sampai 1 kilo adalah 30.000. Ya. Kalau kita butuh 10 ayam otomatis 300.000. Untuk dinyatakan ini jalan berhasil ada untungnya, itu kira-kira minimal penjualan berapa ayam ekor, berapa kilo lele? Hasil survei di lapangan ya, kita bisa bertahan. Ibaratnya itu udah untung ya, tapi bertahan dulu ya, karena untung itu variatif. Bisa jalan lah ya bisa usahanya. jalan. Itu yang pertama. Ketika untuk pemula itu 1 karyawan. Karyawan satu. Kemudian penjualan leleh itu 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo kalau 1 kilonya itu 7, isi 7 berarti 3 kilo 21. kan isinya 21. Ya. Kalau untuk ayamnya itu 7 ayam. 7 ayam. 7 ayam, kalau 7 ayam itu kan isinya 4 kan ya. 4 kali 7 berarti 28. Berarti itu bisa bertahan itu sekitar 49 porsi. Anggap 50 porsi. Kalau kita per hari itu bisa 50 porsi, berapapun bentuknya, baik ayamnya maupun lelenya itu yang laku, itu bisa bertahan. Taruh misalnya penjualan 20.000 sampai 25 begitu ya, dengan minum dan sebagainya begitu. Kalau ada 50 porsi kan udah. Untuk per hari ini penjualan di anggota kita itu pecel lele ya. Untuk lele itu antara 16 sampai 18. 18. Untuk lele. Sedangkan untuk ayamnya itu harga 20 sampai 22. Iya, dan memang menariknya kalau makan di pecel lele ini, satu kalau kita ke luar kota ya, itu kita merasa aman dengan selera kita, lidah kita. Jadi saya kalau misalnya keluar kota, misalnya kita agak beberapa hari begitu ya, kita udah bosan dengan makanan di hotel, kita cari pecel lele tuh, dan kita merasa aman. Insya Allah lidah kita itu cocok dengan pecel lele. Satu, yang kedua. Dari sisi rasa aman, dari sisi dompet juga aman gitu ya. Jadi nggak mahal-mahal banget. Apalagi kita misalnya traktir teman nih misalnya. Betul. Sudah traktir aja mau 4 orang, 5 orang gitu kan. Kalau pecel lele aman begitu. Beda mungkin, mohon maaf, ada kalau di restoran-restoran tertentu kan, waduh ini kira-kira berapa nih mahal begitu ya. Nanya harga dulu begitu. Tapi kalau pecel lele berarti standar ya. Standar. Saman bisa ngecek se-Indonesia ya. Karena sumbernya satu, khususnya lebih di Jawa ya. Ayam ya segitu gitu loh.
Iya, iya. Ketika- Paling beda mungkin 1.000-2.000 Lah, begitu 1.000, ya. 2.000. Anggap misalkan maksimal 5.000 kita masih ikhlas bahasanya. Anggap sampean perjalanan di tengah jalan misalkan beli lele. Kemudian lelenya berapa? Harga 20.000. Itu masih ikhlas. Masih selesai lah kan gitu loh. Mas Anam, oke, kita tadi saya muji-muji pecel lele terus nih. Pecel lele enak lah begini dan sebagainya. Ada satu pertanyaan, ini kritik nih. Di samping pecel lele ini memang oke dibutuhkan masyarakat begitu ya, tapi tadi Mas Anam kan cerita bahwa keberadaan PKL pecel lele ini kadang ada di yang kalau di depan ruko mungkin karena sudah izin. Ya. Tapi yang di trotoar itu diakui atau tidak, senang atau tidak, kadang kan ini menggunakan fasilitas publik. Betul. Gitu kan, ada mungkin kotor lah begitu kan, masyarakat mau jalan ketutup lah, mobil mungkin karena ada parkirnya ke bahu jalan keambil lah untuk parkir. Itu disadari nggak sih oleh pengusaha pecel lele? Sebenarnya eksistensi sebuah bisnis khususnya pecel lele itu adalah pembeli ya. Semakin banyak pembeli, maka otomatis kita akan semakin eksis. Oke, dan beberapa orang terganggu dengan adanya trotoar itu. Betul, yang dipakai. Tapi di segi lain kita juga membantu orang yang ketika perjalanan jauh lapar ada tempat makan. Wah, ini ngelesnya pedagang pengusaha pecel lele gini nih. Karena mereka lihat saku dulu kan gitu. Iya. Ketika di saku itu ada duit 50.000 dan jalan berdua, kira-kira makan apa ya? Ketika lihat makanan lain, wah itu nanti harganya kita nggak tahu ya. Akan tapi ketika 50.000 ada pecel lele pasti aman. Seperti itu. Dan perlu saya garis bawahi tadi bahwasanya ada istilah nanti kotor. Mas Asep perlu tahu juga bahwasanya bagi penjual pecel lele khususnya di trotoar, kebersihan adalah nomor satu. Karena dia tahu sampai ini kemudian kotor, kemudian ada dari masyarakat pasti terancam. Betul. Karena saya juga kalau makan lihat-lihat nih ini cara nyuci piringnya gimana, nyuci gelasnya gimana. Kalau asal sembarangan dicelup aja kita juga agak ini seenak-enaknya sambal tetap geser juga gitu kalau nggak bersih. Terus prinsipnya ketika kita buka warung di situ, kita buka tenda, kita wajibkan ke karyawan maupun kita harus ketika pulang harus persis seperti sedia kala. Jadi ketika datang ke situ, ketika pulang pastikan bersih semuanya. Jangan ada sampah begitu ya. Karena ketika ada sampah dapat teguran 1-2 kali udah selesai. Komplain. Nah, kita udah tahu bahwasanya kebersihan di situ adalah nomor satu. Tanpa betul. tahu seperti itu. Karena memang makanan restoran begitu ya, warung makan, kebersihan itu menjadi satu faktor penentu juga. Ini laris atau tidak. Ini kebersihan di pelayanan maupun kebersihan tempat. Betul. Nah, ketika kita pergi itu, sampai bisa lihat besok lagi kemarin di mana warungnya, bisa lupa tempatnya. Iya benar. Karena itu prinsip kita bahwasanya kita masuk pulang harus bersih. Bersih begitu ya. Karena ini untuk keberlanjutan ya. Oke. Mas Anam. Siap, Mas Asep. Kenapa masyarakat di Lamongan ini hijrah, mereka berusaha pecel lele, rame-rame berusaha pecel lele begitu ya? Karena gini Mas, di Lamongan itu kan ada istilah Jawa ya, istilahnya tak baca di sini itu ada ketika ketiga ora bisa ndodok, yen rendeng ora bisa cewek. Yang artinya itu ketika musim kemarau, zaman dulu ya. Betul. Zaman ketika kemarau di sana itu mau cewek aja nggak bisa karena kekeringan. Di Lamongan itu kalau musim kemarau Mas itu tanah itu pecah-pecah gitu. Nah itu tadi air itu nggak ada, bahkan buat minum nggak ada. Tapi ketika musim hujan kebanjiran gitu kan. Oh, Sungai Bengawan Solo itu tadi. Ya, kadang meluap Solo. ya? Kadang meluap, kalau itu pasti meluap. Gitu loh. Itu dulu. Istilah yang mencerminkan betapa sulitnya di Lamongan itu bisa eksis hidup di Lamongan begitu. Dan hari ini Lamongan sudah sejahtera. Salah satunya ya lewat pecel lele. Itu. Karena sejak kapan Mas pecel lele hijrah ekspansi besar begitu di berbagai daerah itu? Kalau awal menurut sejarah ya, sejarah survei kita itu tahun 50-an itu sudah ada warga Lamongan di Jakarta, tapi waktu itu masih soto aja ya. Soto. Bahkan soto itu pun belum berani pakai nama Lamongan.
Oh. Karena Lamongan mungkin zaman segitu masih kota kecil gitu kan. Masih pakai soto Surabaya. Soto Surabaya. Yang sotonya pakai koya itu ya? Pakai koya khusus lah. Khusus soto ya. Lamongan tuh pakai koya. Beda dengan soto Semarang tempat saya, kemudian soto Kudus begitu. Boyolali beda. Akan tapi pada tahun 70-an itu kelompok orang Lamongan di Jakarta itu bikin asosiasi namanya Pu Alam ini. Nah, Pu Alam karena Pu Alam sudah ada organisasi, kemudian terus ketika orang-orang Lamongan yang sudah di Jakarta jualan soto itu. Soto, kenapa kamu bilang soto Surabaya? Bilang Lamongan aja. Pede dengan Lamongannya. Pede dengan Lamongan itu. Termasuk tahun 70-an adalah besar-besarannya itu nambah menu itu, lele itu. Pecel lele itu. Pecel lele itu. Akhirnya di situ ya langsung aja kamu jangan malu dengan Lamongan. Waktu itu mungkin pakai istilah soto Surabaya ya. Betul. Tapi dengan organisasi itu kita ngasih kepede, bilang aja Lamongan. Dan alhamdulillah sampai sekarang siapa yang nggak kenal Lamongan gitu kan? Siapa yang tidak kenal Lamongan? Soto sama pecel lele Lamongan. Ada lagi gitu tahu campur. Itu terkenal juga tahu campur di Lamongan. Kalau Mas Asep ke Lamongan, berangkat dari Mojokerto, akan ada tulisan di sana itu selamat datang kota tahu campur. Itu juga khas Lamongan juga. Khas Lamongan, tapi tidak setenar pecel lele tahu campur ini. Pecel lele sama soto ya. Sama sotonya. Mas Anam, saya ini mumpung jenengan ada di sini nih. Siap. Saya pengen tahu apa namanya asal usul pecel lele itu sebenarnya bisa booming, bisa menasional bahkan sampai ke luar negeri ya. Yang saya tahu itu di Malaysia sama di mana? Thailand ada ya? Iya ada. Nah, itu sejarahnya gimana, Mas? Sebenarnya pecel lele ada orang bertanya kan. Ini pecel lele kok nggak ada lelenya? Kok nggak ada pecelnya? Nah, Mas Asep perlu tahu bahwa di Lamongan itu istilah pecel itu adalah ayam yang habis digoreng dan dipecel. Dipenyet rasanya. Kalau benar di kampung saya itu dipenyet itu. Digeprek, kalau sekarang ada ayam geprek kan, digeprek-geprek begitu. Itu di situ. Dari sejak saya kecil ketika saya pengen makan lele itu dipecel ya, ketika digoreng dipecel. Bahkan ketika kita makan 5 orang itu satu lele dipecel jadi satu, itu makan bareng satu lele itu. Makanya dinamai pecel lele. Namanya pecel lele. Bukan apa yang dimaksud itu bukan pecel yang sayur mayur yang ada jago, ada kacangnya itu ada kacangnya, bumbu kacang begitu ya. Jadi ada istilah karena itu dipecek-pecek, apa namanya digeprek begitu ya, dipenyet. Jadilah namanya di Lamongan itu pecel lele. Itu semua tersebar di seluruh kecamatan di Lamongan atau ada kecamatan-kecamatan khusus? Di Lamongan ada 27 kecamatan. Iya. Kebanyakan yang jadi pengusaha pecel lele itu ada 9 atau 10 kecamatan. Di Dan Lamongan. itu di dekat wilayah di dekat daerah Bengawan Solo itu. Gitu. Di sananya makmur-makmur nggak, Mas? Misalnya rumahnya bagus. Kalau kemarin kan kita bahas warteg juga nih. Warteg itu di sininya gayanya biasa gitu kan, malah bahkan mungkin gembel begitu ya. Tapi di kampung rumahnya bagus-bagus loh. Hampir sama mungkin, Mas. Sama. Berarti berhasil begitu ya? Berhasil. Dan dampaknya itu sangat luar biasa buat kampung. Buat kampung. Contoh misalkan di sini salah satu desa Lekrejo misalkan di Kali Tengah itu. Ya. Satu desa itu mereka ada sekitar sekian ratus pedagang itu, tiap bulan mereka ada arisan primordial satu kampung. Di arisan itu mereka bikin yuran untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan desa dan sebagainya. Maka disitulah. Berarti UMKM masyarakat cukup terbantu ya dengan keberadaan pecel lele ini begitu. Ya, seperti itu. Respon dari pemerintah gimana? Respon pemerintah alhamdulillah Pak Bupati Pak Yes ya, Pak Dr. John Effendi kemarin nyalon lagi dan jadi. Itu tahun 2022 Desember itu memberikan apresiasi kepada pecel lele, misalkan di situ bikin acara makan pecel lele 1.001 porsi. 1.001 porsi. Oh, festival ya? Festival ya. Festival lele itu. Lah kalau itu tujuannya. Kalau warteg itu kan kebanyakan warung Tegal di Tegalnya sendiri tidak begitu banyak. Ada warteg di Brebes Tegal begitu ya.
Di Lamongan juga banyak warung Lamongan. Banyak, tapi nggak sebanyak Jakarta ya. Ada, kalau sampean sepanjang jalan ya ada aja pecel lele Lamongan. Lamongan. Tapi namanya pecel lele Lamongan. Namanya pecel lele. Oh. Pecel lele Lamongan. Intinya nama besarnya pecel lele Lamongan dan soto lah. Ada nggak di kabupaten sekitar yang ikut mengklaim bisnis pecel lele Lamongan? Dia misalnya bukan orang Lamongan nih, dia orang mana? Bojonegoro misalnya, orang Tuban misalnya, atau mungkin orang yang bagian selatan misalnya. Banyak. Oh. Karena ketika pecel lele itu sukses, dia kan butuh banyak pegawai. Pegawai itu kan terkadang kan tidak mesti dari orang kampung, dari mana aja. Nah, orang-orang yang dari pegawai itu setelah sekian tahun mereka pintar kan otomatis dia nikah, otomatis kan akan keluar. Dan keluar itu mereka bikin sendiri. Betul. Di dekat saya tinggal di daerah Pecenongan itu ada tuh, bahkan saya ajak ngomong Jawa, yang jualan itu ternyata orang-orang Sunda tuh. dia di situ ada pecel lele, ada soto begitu. Dan berarti ini memang sudah tidak hanya di Lamongan begitu ya. Jadi sudah merebak ke masyarakat di sekitarnya. Untuk warga lain selain Lamongan tidak masalah, karena itu mereka untuk mencari rezeki. Akan tetapi yang jadi sorotan itu pernah Pualam ya, Paguyuban Lamongan itu pernah melakukan beberapa survei itu. Silahkan pakai nama pecel lele maupun soto silahkan. Akan tetapi jangan sekali-kali pakai nama Lamongan. Oh. Kalau Lamongan asli, oke silakan. Pecel Lamongan, sampean dari mana? Oh dari Paciran Lamongan gitu. Tapi ketika kamu pecel Lamongan dari mana? Dari Gresik misalkan, itu kan menyalahi kan gitu loh. Iya. Dan perlu Pak Asep ketahui bahwasanya pecel lele, soto Lamongan dan tahu campur itu udah didaftarkan HAKI Kemenkumham. Oh sudah? Udah. Yang pegang siapa? Pak Bupati. Oh Pak Bupati. Bahwasanya pecel lele, soto dan tahu campur adalah resmi makanan khas Lamongan. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu jual lele kemudian pecel lele aja itu bisa aja, tapi jangan sekali-kali pakai nama Lamongan di sana. Oh Lamongan. Misalnya saya nih orang Brebes begitu ya, asli Brebes, buat pecel lele Lamongan, saya berarti itu bisa kena ini dong, hak cipta. Ya bisa kena dituntut cipta, begitu ya. Kecuali kalau saya udah kenal nih sama Mas Anam nih. Kita kan teman gitu. Tapi yang fatal adalah ketika di situ karena nama besar kita itu kan pecel lele Lamongan. Iya. Soto Lamongan. Ternyata di situ misalkan orang luar lah kan gitu. Otomatis kan itu udah menyalahi kan gitu. Berarti kita namanya usaha, kamu silakan bikin pecel lele aja atau nama aja. Tapi jangan sekali-kali di situ kamu orang Semarang bikin nama pecel lele Lamongan kan gitu kan. Bahkan kalau kita ngajak sama teman-teman itu pecel lelenya hilang. Di kampung saya itu ayo makan di mana? Di Lamongan begitu. Saya kadang guyonan, kalau ke Lamongan jauh gitu. Padahal yang dimaksud pecel lele begitu ya. Gitu ya. Mas Anam. Siap, Mas Sep. Ini kan udah eksis nih. Tentu karena ada persaingan ya, ada warung Tegal, ada Padang, ada warung Sunda, warung Cilacap dan lain sebagainya. Ada nggak evaluasi dari asosiasi pedagang pecel lele? Apa yang harus kita benahi nih ke depan? Begitu, melihat persaingan bisnis begitu, melihat digitalisasi, apa yang dilakukan organisasi? Kita infokan ke beberapa anggota. Gini Mas, Pualam itu kan ada kegiatan rutin ya. Ada kegiatan rutin arisan tiap bulan di kantor perwakilan Lamongan. Alhamdulillah khusus Lamongan, se-Jawa Timur nggak tahu yang salah satu yang punya kantor perwakilan Lamongan itu ada Lamongan. Kita itu 100% berkat usaha Paguyuban Koperasi Pecel Lele. Oh. Karena tiap tahun kita bikin acara di Taman Mini. Tiap tahun hampir mulai tahun 2005 sampai sekarang tidak pernah absen. Kita bikin acara rutin anggota Lamongan yang ada di Jakarta. Dan kita kerjasama antara Pualam, Putra Lamongan di Jakarta itu dengan Taman Mini. Dan itu sudah berjalan dari tahun 2000 sampai sekarang. Ketika acara itu hampir dipastikan Muspida Lamongan, Bupati, Wakil, Angkep, Ketua DPRD sama semua OPD datang ke sana. Datang ya. Nah, lihat warga yang datang itu bisa luar biasa, karena ribuan di sana Mas. Terus gitu. apa yang dilakukan untuk eksistensi ke depan Mas? Lah itu karena tiap bulan itu kita ada arisan, disitulah kadang evaluasi. Termasuk
untuk digitalisasi. Kita udah kerjasama, pernah datang salah satu bank ya, untuk bikin QR. Oh, kris, benar. Ya. Karena kenyataan di lapangan sekarang, kalau toko nggak punya kris, banyak yang betul. Orang kesulitan untuk bayar begitu ya, nggak bawa uang. Kita datangkan pihak bank ke sana, kita kasih itu dan kita kasih dikasih penjelasan bahwasanya seperti ini harus punya kris. Dan diajarkan gimana caranya kan gitu. Betul. Meskipun belum semuanya, tapi sudah ada yang berlaku di beberapa. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman begitu ya. Di online kan juga Mas? Di online kan ya. Di GoFood gitu ya, di GrabFood. Bahkan ada beberapa anggota yang awalnya itu saya nggak mau seperti itu. Sekarang mau nggak mau harus ikut Mas. Betul. Karena itu udah tuntunan zaman. Kan gitu. Bahkan ada beberapa warung itu yang online lebih banyak. Apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta. Orangnya sibuk, ada tuntutan pekerjaan. Betul. Sementara perut keroncongan memanggil begitu ya. Yang dekat-dekat komplek itu potensi pembelian online banyak sekali. Ini anak-anak ini kru-kru kalau lagi pada kelaparan mereka ini GoFood ini gitu aja Lamongan. Ada Lamongan dekat studio yang enak. Khusus itu langganan kita. Oh gitu ya. Iya, jadi nanti coba nanya kenal Anam nggak? Kalau kenal Anam nanti biasanya diskon gitu. Nih, ada clue nih. Kenal Mas Anam nggak begitu? Ketua Asosiasi Pecel Lele. Kita dapat diskon ya begitu. Biasanya di situ kalau misalkan nggak personal ya, kalau Anam kan personal, tapi kalau Pu Alam kan organisasi. Saya yakin hampir bisa 90% warga Lamongan di Jakarta tahu Pu Alam. Karena ada beberapa kegiatan rutin ya. Yang satu adalah di Taman Mini. Iya. Dihadiri semua muspida. Betul. Itu ribuan datang yang. Yang kedua kita juga hampir tiap tahun ada program mudik gratis. Oh iya. Nah itu mudik gratis itu juga meskipun kadang terbatas gitu kan. Pernah kita dapat jatah 7 bis misalkan ya. Tapi warga kita kan ribuan. Ya kita share aja siapa cepat lebih dapat. Akan tapi mutlak yang boleh hadir adalah Lamongan yang berKTP Lamongan. Berktp Lamongan. Kalau ada orang ngaku-ngaku nih Lamongan arahnya ke arah Lamongan, ya nggak boleh begitu ya? Ya pakai KTP. Pakai KTP ya. KTP-nya mana kan? Gitu berarti pada pedagang ini KTP-nya belum Jakarta? Oke, yang mungkin sebagian KTP sini, tapi tanggal lahir kan nggak bisa dibohongin Mas. Oh iya, tempat tanggal lahir. Di KKI itu kan mungkin bapaknya Lamongan, anaknya mungkin bisa Bekasi, bisa Jakarta Timur kan, tapi kan satu kakak kan. Gitu. Rekor-rekor apa saja yang sudah dicatatkan oleh Lamongan ini? Rekor tahun 2010 alhamdulillah dulu kita pernah diminta oleh Ibu Ani Yudhoyono waktu itu. Oh iya. Kita makan lele bareng di Monas. Kebetulan waktu itu memang ketua Pu Alam, ketua sebelum saya itu Pak Dr. Haji Sunan Hadi Purnomo. Oh Pak Sunan, iya. Beliau itu kan pejabat di kementerian. Ada lagi nggak yang lain? Di samping itu juga kita apresiasi dari Gubernur Jawa Timur ya. Oh iya, Bu Hovifah ya. Bu Hovifah. Bu Hovifah dalam satu penyataannya itu mengatakan bahwasanya seperjalanan saya setelah keliling Indonesia, saya melihat potensi lele, tenda-tenda lele Lamongan itu di mana-mana, dan itu sangat mendukung untuk pengembangan kampung, dan beliau bilang selamat buat pecel lele Lamongan. Pokoknya selama tenda-tenda Lamongan dengan lukisannya yang khas begitu ya, berkibar di trotoar di depan ruko, berarti itu masyarakat Lamongan sejahtera begitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini pengusaha Lamongan luar biasa pecel lele. Terima kasih Mas Anam. Luar biasa ngobrol-ngobrolnya seputar pecel lele. Cuman sayang di studio tidak ada pecel lele ini. Nanti kita habis ini langsung pesan aja pecel lele. Terima kasih. Salam buat seluruh pedagang pecel lele. Tetap sukses, tetap melayani masyarakat Indonesia yang kelaparan dengan harga yang murah. Cinta produk Lamongan begitu ya. Makasih Mas Anam. Oke, makasih Mas ya, Mas. Oke. Makasih banyak ya. Teman-teman Jaga Asa, terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.